Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Allah kami, Bapa yang di sorga, terpujilah namamu. Terima kasih Bapa, kesempatan yang indah Tuhan sudah karuniakan bagi kami untuk boleh kembali renungkan firman Tuhan. Di pertengahan minggu bekerja kami mengucap syukur Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh puji dan besarkan nama Tuhan. Kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan mengurapi masing-masing kami, istimewa hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, layakkan kami untuk menerima berkat kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, selamat malam sekali lagi. Kita ucap syukur malam hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk boleh belajar kembali kebenaran firman Tuhan lewat buku Amanat kepada Orang Muda. Kita akan belajar amanat kepada orang muda bagian yang keempat dengan judul besar adalah berjalan dalam terang. Dan malam hari ini kita akan belajar double ya, yaitu pasal 38 dan pasal 39 dengan judul mempertanggungjawabkan terang dan bersungguh-sungguh dalam tujuan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada satu amaran yang indah yang Tuhan ingin supaya kita bisa perhatikan. Bahwa setiap orang di antara kita telah diberikan kepercayaan untuk menerima terang kebenaran. Dan tidak ada seorang pun yang akan dibiarkan melewati tanggung jawab ini. Secara khusus, memang perlu buat tekankan tentang orang-orang muda. Tapi ini dimaksudkan untuk kita semua. Dikatakan, hai orang muda, laki-laki dan perempuan, engkau bertanggung jawab kepada Allah akan terang yang Dia sudah berikan kepadamu. Jadi setiap orang di antara kita wajib mempertanggungjawabkan setiap terang kebenaran yang dipercayakan kepada kita. Sebab tidak semua orang mendapatkan terang itu. Tuhan mau supaya saudara dan saya, kita mau bertanggung jawab atas semua berkat kebenaran yang kita miliki. Dinyatakan selanjutnya bahwa terang dan segala amaran ini jika tidak dipedulikan, akan bangkit melawan engkau di masa hari penghukuman. Celaka yang akan kau peroleh sudah dikatakan dengan jelas. Engkau sudah dinasihatkan dan dijaga dari segala hal, dipagari dengan berbagai amaran. Dan dalam rumah Tuhan, engkau sudah dengarkan kebenaran yang tekun dan menyelidik hati, yang diucapkan oleh hamba-hamba Tuhan Allah dengan tuntunan Roh Kudus. Memang setiap orang yang telah mendengar pekabaran kebenaran ini punya tanggung jawab untuk menghidupkan kebenaran itu. Kalau kita hanya tahu mendengar saja, tetapi tidak mau melakukannya, dikatakan tadi, Tuhan akan menuntutnya kepada kita. Dikatakan celaka yang kau peroleh sudah dikatakan dengan jelas. Amaran-amaran Tuhan sudah disampaikan kepada setiap orang di antara kita. Dan kita bersyukur, anak-anak muda kita, semuanya telah mendapatkan pekabaran kebenaran sejak dari kecil. Itu sebabnya dikatakan, kita dituntut untuk mempertanggungjawabkan setiap terang kebenaran yang kita telah terima. Nah, apakah dorongan seruan-seruan yang tekun ini timbul dalam hatimu? Adakah pengaruhnya pada tabiatmu? Engkau akan mempertanggungjawabkan segala seruan dan amaran itu. Semuanya kelak akan bangkit pada waktu hari penghukuman untuk menghukum semua orang yang terus hidup dalam kesia-siaan, kecongkaan, dan kesombongan. Tuhan mau supaya kita tidak anggap enteng setiap pekabaran yang diberikan.
baik itu melalui roh nubuat, bahkan juga pekabaran firman Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan tadi, apakah setiap pekabaran yang disampaikan oleh hamba-hamba Allah ini benar-benar membawa pengaruh pada tabiat atau karakter kita? Nah, sekarang ini yang menjadi pertanyaan yang terpenting adalah, apakah maksud dan tujuan kita dengan datang ke tempat-tempat ibadah? Saat saudara dan saya kita mengikuti semua acara ibadah, mau dia online, mau dia onsite, Tuhan mau supaya kita betul-betul memperhatikan. Memang paling sedap kalau kita bisa ketemu onsite di gereja, ya. Nah, seringkali kalau kita bertemu online seperti ini agak sulit bagi kita, apalagi tidak menyalakan kamera, kita tidak tahu seperti apa kejadian di rumah. Apakah saudara-saudara di rumah betul-betul memperhatikan pekabaran firman ini atau tidak? Atau hanya sambil lalu memperhatikannya dengan disambi urusan yang lain. Ini yang saya sebutkan tadi. Tuhan menuntut pertanggungjawaban kita. Nah, apakah saudara dan saya kita mau betul-betul mengikuti aturan dan amaran Tuhan ini? Karena dikatakan di sini, jika engkau mau mengikuti amaran Tuhan, maka itu akan membawa pengaruh pada tabiatmu. Hai sahabatku orang muda, apa yang engkau tabur sekarang akan engkau sabit juga kelak. Sekarang waktunya menabur bagimu. Apa buahnya nanti? Apa yang kau taburkan? Setiap perkataan yang engkau ucapkan, tiap-tiap tindakan yang engkau lakukan, adalah satu bibit yang akan mengeluarkan buah baik atau jahat, dan akan mendatangkan akibat yang menggembirakan atau mendukacitakan kepada penaburnya. Sebagaimana bibit yang ditanam, demikianlah kelak buahnya juga. Pekabaran ini sangat jelas dan tidak diperlukan usaha yang keras untuk bisa memahaminya. Tuhan mau bukan cuma orang muda, kita semua. Apa yang kita tabur sekarang, kita pasti akan menuainya. Nah, itulah sebabnya dikatakan tadi, jika saudara dan saya kita mau mendengar pekabaran firman Tuhan dan mau melakukannya, kita bertanggung jawab sepenuhnya di hari penghakiman nanti. Nah, itu sebabnya dikatakan tadi, kita wajib mempertanggungjawabkan setiap terang yang telah kita terima. Tuhan Allah sudah memberikan kepadamu terang yang besar dan banyak kesempatan-kesempatan yang baik. Dan setelah terang ini diberikan, setelah segala bahaya ditunjukkan dengan seterang-terangnya di hadapanmu, maka kewajiban itu pun terserah padamu. Bagaimana engkau memperlakukan terang yang Tuhan berikan kepadamu akan mengubahkan neraca baik kepada kesusahan ataupun kepada duka cita. Engkaulah yang akan membentuk nasibmu sendiri. Pekabaran firman Tuhan jelas dinyatakan bahwa Tuhan telah memberikan kesempatan kepada masing-masing kita. Dan setiap orang akan ditakar, dikatakan tadi, dengan neraca apakah saudara dan saya akan menghasilkan sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Nah, semua tergantung kita. Pilihan ada di tangan kita. Maka dikatakan tadi, engkaulah yang akan membentuk nasibmu sendiri. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, Tuhan mengajak kita untuk bekerja sama dengannya. Satu pekabaran yang disampaikan oleh 4 orang Ibrani yang ditawan di Babel. Tentu Bapak Ibu masih ingat. Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Saya lebih suka menyebut nama Ibrani mereka. Bagi Bapak Ibu yang mungkin dibesarkan dengan nama Sadrak, Mesak, dan Abednego, tolong kalau boleh diganti dengan Hananya, Misael, dan Azaria. Saya pernah singgung di waktu yang lalu bahwa nama-nama yang diberikan kepada bangsa Israel pada waktu mereka ditawan di Babel itu adalah produk brainwash supaya mereka melupakan arti nama Ibrani mereka. Jadi keempat nama itu, Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, adalah orang-orang yang Tuhan telah percayakan untuk dididik di kerajaan Babel. Kita tahu bersama bahwa pada waktu mereka dididik di dalam kerajaan Babel selama 3 tahun, Tuhan menyertai pekerjaan mereka. Tuhan menyertai semua yang mereka lakukan.
Dan dikatakan di dalam kutipan nubuat ini, mereka tidak merasa bahwa berkat Tuhan itu merupakan satu pengganti bagi pekerjaan yang dituntut dari mereka. Artinya begini, mereka tahu bahwa Tuhan menyertai mereka. Ketika mereka selama 10 hari telah menunjukkan kesetiaan mereka bahwa mereka tidak akan mencemarkan diri dengan makanan-makanan yang disediakan oleh raja, Tuhan memberkati mereka dengan hikmat berlipat ganda. Namun, dikatakan, mereka tidak memasrahkan kehidupan mereka hanya dari berkat Tuhan itu lalu berleha-leha. Tidak. Alkitab katakan mereka tetap bekerja dengan setia. Dikatakan di sini, sementara orang-orang muda itu bekerja bagi keperluannya sendiri, Tuhan Allah juga bekerja di dalam hati mereka untuk menyampaikan kehendaknya. Inilah syarat kemajuan itu. Jadi untuk membuat karunia Allah menjadi milik kita, kita harus melakukan bagian kita. Jadi kita tidak berleha-leha, tidak bersantai-santai. Bukan berarti kalau kita sebagai umat yang diberkati, lalu kita mengharapkan berkat Tuhan itu yang berlaku dalam kehidupan kita, lalu kita tidak berusaha dengan keras. Tidak. Tuhan katakan, Dia mengizinkan anak-anaknya untuk menderita di Babel, namun mereka disertai dengan berkat khusus karena mereka setia. Jadi Roh Kudus bekerja dengan kita supaya kita dapat mengerjakan keperluan kita sendiri. Tuhan akan bekerja bersama-sama dengan semua orang yang berusaha dengan tekun jadi setia dalam pekerjaannya, sebagaimana dia bekerja bersama-sama dengan Daniel dan 3 temannya. Perhatikan yang saya cetak merah ini. Ketajaman otak dan ketinggian tabiat rohani bukanlah hasil yang mendadak. Artinya, mereka betul dididik selama 3 tahun di dalam keilmuan di Babylon. Namun, segala hasil daya upaya mereka itu bukan atas kerja keras mereka sendiri. Itu karena campur tangan Tuhan. Maka dikatakan tadi, Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, keempat orang Ibrani ini, untuk tekun bekerja. Mereka melakukan yang terbaik yang mereka bisa lakukan. Akibatnya apa? Raja melihat ketekunan mereka, kesetiaan mereka, bahkan kecerdasan mereka. Dan semua itu karena berkat Allah. Maka dikatakan Tuhan Allah memberikan kesempatan-kesempatan. Kemajuan tergantung atas caranya segala kesempatan itu digunakan. Jadi hai anak-anakku orang muda, jika engkau mau mendapatkan satu pekerjaan yang hebat, satu pekerjaan yang luar biasa, mulailah untuk mengerjakan yang terbaik yang ada di sekitarmu. Jangan kamu mengharapkan pekerjaan besar datang kepadamu, lalu kamu dengan pedenya katakan, aku pasti bisa. No, sementara kamu tidak melaksanakan yang terbaik yang bisa kamu lakukan di sekitarmu. Di rumah, di sekolah, di gereja, di mana kita bisa lakukan. Maka dikatakan tadi, Tuhan memberi kesempatan-kesempatan itu. Dan setiap kesempatan-kesempatan yang kecil yang ada di sekitar kita, jika dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, ini akan menjadi berkat di saat kita dipercayakan tanggung jawab yang lebih besar. Lakukan pekerjaanmu dengan segenap hati. Perhatikan ini. Biarlah engkau setia. Libatkanlah hatimu dalam pekerjaanmu. Perhatikan yang saya cetak merah ini. Libatkan hatimu dalam pekerjaan. Jadi kalau kita tidak menggunakan hati dalam pekerjaan, akibatnya apa? Hasilnya tidak bagus. Kenapa? Karena kita tidak menggunakan hati kita. Waktu kita setia mengerjakan setiap pekerjaan yang dipercayakan kepada kita, mau dia pekerjaan yang ringan, pekerjaan yang berat, pekerjaan yang sepele ataupun yang serius, dikatakan tadi, jika engkau melibatkan hatimu, membawa hatimu serta dalam pekerjaanmu itu, maka engkau akan menuai hasil yang memuaskan. Jangan tiru orang malas yang bercabang hati dalam pekerjaannya. Tindakan yang terus-menerus diulangi menjadi sebuah sifat, dan sifat itu akan menjadi tabiat. Dengan sabar, perhatikan, lakukanlah kewajiban-kewajiban kecil dalam hidup. Selama engkau kurang menghargai kesetiaan dalam kewajiban-kewajiban yang kecil, pembangunan tabiatmu tidak akan sempurna.
Jangan harap kita bisa melakukan satu tanggung jawab yang besar dengan sempurna selama kita tidak setia melakukan dengan baik, dengan sempurna pekerjaan yang bahkan sepele yang ada di sekitar kita. Lakukan pekerjaan yang terdekat kepadamu. Serahkan perhatianmu kepada pekerjaan yang dapat engkau lakukan. Pusatkan pikiran dan hati pada pekerjaan itu. Bertindaklah dengan akal budimu atas segala hal yang engkau dapat lakukan. Perhatikan di sini, di rumah. Dengan demikian, engkau akan mempersiapkan diri sendiri untuk tanggung jawab yang lebih besar. Banyak orang muda yang tidak menyadari ini. Pendidikan di rumah akan membawamu sukses di luar. Pada waktu engkau mau tekun bekerja di rumah, pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikatakan sepele ya, mengatur tempat tidur, kemudian menyapu rumah, mencuci piring, membantu orang tua di rumah, simple but not simple. Waktu kamu kerjakan tugas-tugasmu dengan tanggung jawab, dikatakan tadi, melibatkan hati, maka pekerjaan-pekerjaan yang kau lakukan itu akan menjadi berkat bukan hanya bagi seisi rumahmu, tapi juga bagi semua orang yang datang ke rumah. Jadi semua itu dimulaikan di rumah. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikatakan tidak penting, bisa dikatakan. Pekerjaan yang tidak besar, pekerjaan yang sepele, nyapu apa susahnya, cuci piring apa susahnya. Tapi ketika kau melakukan dengan hati, piring yang kau cuci bersih, rumah yang kau sapu bersih, ini akan membuat orang melihat engkau dapat dipercaya. Banyak orang sudah menunggu-nunggu pekerjaan besar dibawa kepadanya. Perhatikan ini. Tiap-tiap hari mereka itu kehilangan segala kesempatan yang baik untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Allah. Tiap hari mereka lalai melakukannya dengan sepenuh hati. Kewajiban-kewajiban kecil dalam hidupnya yang dipandang oleh mereka itu sebagai hal yang tidak penting. Lalu sudah jelaskan demikian. Artinya apa? Kalau engkau mau sukses dalam meniti karirmu, di dalam pekerjaanmu yang besar dengan tanggung jawab yang besar, mulailah dengan bertanggung jawab. Melakukan setiap pekerjaan yang dipercayakan kepadamu. Pekerjaan itu bisa jadi sepele. Tapi ingatlah, Tuhan menilai setiap pekerjaan-pekerjaan yang telah dipercayakannya kepadamu. Orang tua berperan untuk mendidik anak-anak untuk bisa dipercaya di luar sana. Dan sebelum mereka bisa dipercaya di luar sana, mereka harus dididik untuk dipercaya di dalam rumah. Pentingnya konsentrasi. Kesanggupan berfokus atas pekerjaan yang sedang dilakukan adalah satu berkat yang besar. Orang-orang muda yang takut akan Allah harus berusaha supaya melakukan kewajibannya dengan perhatian yang dalam, memelihara segala pikiran dalam saluran yang benar, dan melakukan kewajiban-kewajiban itu dengan serius. Kalau mau berhasil, tidak bisa bercabang hati. Tuhan mau supaya kita bisa fokus pikiran kita. Maka dikatakan sini, segala pekerjaan yang dilakukan dengan fokus, itu akan menjadi satu berkat yang besar. Mereka yang mau melakukannya dengan hati akan menuai hasil yang bagus. Biarlah engkau tekun. Ketekunan ini jarang didapatkan pada orang-orang muda sekarang ini. Mudah bosan. Begitu pentingnya ketekunan sampai Rono buat harus tekankan ini. Biarlah engkau tekun, karena orang yang tekun akan menuai hasil yang pasti di kemudian hari. Nah, orang-orang yang demikian ini hanya bisa mendapatkan ketekunan itu apabila dilatih di rumah. Orang yang tekun, ya apa istilah orang Jawa bilang itu, bisa melakukan semuanya itu dengan sabar. Ya. Dia tidak mudah patah arang, dia tidak mudah patah semangat. Ya. Apa yang dilakukan itu kalau gagal dia coba lagi, gagal dia ulang lagi. Orang yang tekun begini akan sukses dalam pekerjaannya. Berdirilah gagah seperti Daniel, orang Ibrani yang setia itu, yang menentukan dalam hatinya hendak setia kepada Allah. Jangan kau kecewakan ibu bapamu dan sahabat-sahabatmu. Nah, apa yang menjadi pendorong semangat yang besar? Perhatikan yang saya cetak merah ini.
Keinginan hendak memuliakan Tuhan Allah haruslah menjadi pendorong hati yang paling berkuasa dari semuanya kepada kita. Motif untuk dipuji seringkali membawa kita kepada kejatuhan. Tapi jika kita rindu untuk mendapatkan pujian Allah, maka itu akan menjadi motivasi yang terbesar untuk melayani. Kalau saudara dan saya ingin dipuji orang, bukan tempatnya bagi kita untuk melayani. Tapi jika kita ingin menyenangkan dan memuliakan Tuhan, disinilah kita melayani. Itu sebabnya dikatakan tadi, saat saudara dan saya kita melakukan sebuah pekerjaan, apapun itu, maka yang menjadi pendorong semangat yang terbesar adalah hendak memuliakan Tuhan. Hal itu harus mendorong kita supaya dapat berusaha dengan sungguh-sungguh menggunakan segala kesempatan dan waktu yang baik yang disediakan bagi kita. Supaya dengan begitu kita dapat mengerti bagaimana kita dapat menggunakan segala milik Tuhan dengan bijak. Di dalam Pengkhotbah 11 ayat yang ke-9 katakan, bersukarialah hai pemuda dalam kemudahan. Biarlah hatimu bersuka pada masa muda. Turutilah keinginan hatimu, pandangan matamu. Tetapi ketahuilah, karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Saat kita memiliki terang yang telah dipercayakan, namun kita tidak mau menghidupkannya, tidak mau mempraktekannya, maka Tuhan akan menuntutnya nanti. Amsal 19 ayat 15, kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Tuhan mendidik kita untuk tahu bekerja. Dan mereka yang rajin di rumah, mereka yang mau bekerja di rumah, melayani di rumah, akan bisa bertahan di dunia kerja di luar sana. Pengkhotbah 12 ayat yang pertama, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Masa hidup kita ada batasnya. Takkan selamanya kita ini muda. Ada saatnya kita harus meninggalkan masa muda dan kembali kepada satu kehidupan seperti bayi, seperti kanak-kanak. Tuhan mau supaya kita gunakan waktu yang terindah saat sekarang ini, yakni untuk melayaninya. Pengkhotbah 9 ayat ke-10 katakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Jadi, saudaraku yang kekasih, orang-orang muda bahkan kita semua, apa saja yang kita jumpai, dikatakan dalam pekabaran Roh tadi, kerjakan apa yang ada yang terdekat di sekitarmu. Segala yang dijumpai tanganmu untuk kerjakan, kerjakan itu dengan segenap hati, segenap tenaga. Dan Roh katakan tadi, libatkan hatimu, maka engkau akan berhasil. Kolose 3, 23 dan 24 bagian A katakan, apapun juga yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Ingatlah, sebelum kita mengharapkan pekerjaan besar datang kepada kita, Tuhan akan menilai setiap pekerjaan-pekerjaan kecil, kewajiban-kewajiban kecil yang dipercayakan kepadamu. Jika engkau setia, Dia juga akan mempercayakan kepadamu pekerjaan yang lebih besar. Menjadi kesimpulan, setiap anak-anak Allah telah diberikan terang yang dapat menuntun langkah hidupnya. Dan setiap terang itu harus dipertanggungjawabkannya di akhir zaman nanti. Mereka yang gagal mengikuti terang itu akan menanggung akibatnya. Setiap pekerjaan yang baik adalah karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Tanggung jawab kita adalah
melakukannya dengan setia. Barang siapa yang setia dalam tugas dan tanggung jawab kecil akan menerima tanggung jawab yang lebih besar. Keberhasilan melaksanakan pekerjaan hanya bisa didapat jika kita fokus dalam tujuannya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita telah dikaruniai kesempatan yang sama. Dan setiap kesempatan itu wajib digunakan dengan bijaksana. Semoga Tuhan menolong kita, sehingga kita dapat menjadi terang dimanapun berada, mempertanggungjawabkan terang itu di hadapan Tuhan, dan melakukan yang terbaik dengan fokus kepada tujuan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.